kelompok 5 yang beranggotakan Al-Kausar Maulana Ibnu As-Sabil, saya Arsyifa Fadilatul Zahra, Khairul Anam, Ozi Prazuganda, dan Muhammad Ikram Al-Fariski akan menjelaskan tentang hasil kerja kami yang berjudul Relasi Diagram Kelas dan Penerapannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai generalisasi spesialisasi. Secara umum, bentuk relasi dapat dibedakan menjadi generalisasi, asosiasi, dan dependensi. Di sini saya akan menjelaskan generalisasi. Generalisasi memiliki jenis relasi is a yang berarti lebih menggambarkan bahwa kelas yang dibangun merupakan spesifikasi dari kelas yang sudah ada dan memiliki karakteristik serupa dengan kelas yang sudah ada. Contoh, kelas paus is kelas mamalia. Penerapan spesialisasi generalisasi. Generalisasi spesialisasi sama dengan konsep pewarisan. Generalisasi spesialisasi ini adalah hubungan superkelas dengan subkelas atau lebih. Di sini kita memiliki superkelas dan subkelas. Mamalia sebagai superkelas biasa disebut kelas umum atau general, dan kelas spesial yaitu paus yang menjadi subkelas. Keduanya dihubungkan dengan anak panah is. Bisa kita artikan paus is mamalia, atau mamalia memiliki kelas spesial yaitu paus. Keuntungan menggunakan pewarisan atau generalisasi yaitu: 1. Kita menggunakan kode yang sudah digunakan sebelumnya di kelas induknya. Kita bisa menggunakan kode, atribut, metode, dan fitur-fitur di kelas induk yang akan diwariskan nantinya. Di kelas anak atau turunan, kita juga bisa menambahkan atribut atau metode fitur-fitur lainnya. Berikut merupakan contoh generalisasi spesialisasi yang sudah terdiri dari superkelas dan subkelas mamalia dan paus, yang masing-masing sudah terdapat atribut dan metode. Pertama-tama kita ke kelas mamalia yang menjadi superkelas. Kelas mamalia, protected string nama. Kenapa kita menggunakan protected bukan private seperti pada komposisi dan agregasi? Karena agar bisa langsung digunakan oleh kelas anak atau subkelas yaitu paus, dan kita sudah mendeklarasikan nama. Public void set nama string n itu merupakan metodenya. Public string get nama, return value. Value-nya yaitu nama. Ini merupakan kelas yang akan menjadi induk dari kelas paus, yaitu kelas mamalia. Selanjutnya, kelas paus. Kelas paus extends mamalia. Karena ini menggunakan konsep pewarisan, jadi kita di sini menggunakan extends yang terdapat pada baris 6. Extend targetnya yaitu kelas induk, yaitu mamalia. Baris 7 hingga 9 di sini merupakan deklarasi atribut si paus. Baris dari baris 11 hingga baris 24 itu merupakan metode. Meskipun di kelas mamalia sudah ada metode yang bisa dipakai di kelas anak atau subkelas, tapi tetap saja kita pasti bisa menambahkan metode atau atribut baru pada subkelas. Lanjut di public static void main string. Di fungsi utama public static void main string, karena belum ada objek, kita akan buat new object yaitu paus 1 sama dengan new paus. Pada kelas mamalia, baris ke-9, set nama pada kelas induk atau mamalia bisa kita gunakan di kelas anak yaitu kelas paus. Pada baris 38, set dan nama kita bisa langsung menggunakan nama, contohnya yaitu Robert.
Dari baris 43 hingga 47 kita akan print, yaitu menggunakan sistem outprint line data pause. 44 sistem .outprint line nama kita tambah pause.1 get nama hingga ke bawah yang akan menghasilkan output seperti ini. Data pause nama Robert, panjang 25 meter, berat 200 kg, usia 30 tahun. Ini adalah output ketika kita run. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Al-Kausar Maulana Ibnu Asabil. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Arsy Fadilatul Zahra. Multiplicity atau relasi banyak objek. Relasi pada kelas menyatakan pertemuan objek pada satu kelas ke kelas lainnya yang berelasi dengannya. Ketika merelasikan dua buah kelas, maka akan ada dekorelasi objek antar kelas atau bidireksional atau di satu buah kelas, atau disebut juga dengan unidireksional, dikenal sebagai pertemuan objek. Relasi kelas akan memiliki multiplicity yang nantinya akan menentukan seberapa banyak objek yang akan dideklarasikan. Multiplicity menentukan derajat relasi, yaitu seberapa banyak objek dari suatu kelas akan berelasi dengan kelas lainnya. Multiplicity memiliki karakteristik dari relasi yang terjadi, level relasi kelas, kemudian instant class atau tingkat objek, kelas level atau tingkat kelas, dan general level. Kemudian menunjukkan jumlah atau kardinalitas hubung antara kelas. Kemudian menunjukkan apakah relasi tersebut memiliki opsional atau mandatory. Kemudian contoh multiplicity antar kelas komik dan kelas halaman. Multiplicity komik 1 yaitu halaman 1. Komik minimal berjumlah 1. Halaman komik minimal 1 sampai tak terhingga. Sifatnya mandatory. Multiplicity pada diagram kelas. Di sini terdapat multiplicity, kemudian ada keterangannya. Untuk 0 dot atau titik 1 yaitu 0 atau 1. 1 berarti tepat nilainya 1. Untuk 0 titik bintang yaitu 0 atau lebih. Untuk 1 dot bintang yaitu 1 atau lebih. Sedangkan bintang sendiri yaitu tidak tentu jumlahnya berapa, tetapi yang pastinya lebih dari 1. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Khairul Anam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi asosiasi. Relasi asosiasi adalah relasi yang menyatakan relasi antar dua kelas terpisah yang relasinya terjadi melalui pertemuan objek dari masing-masing kelas di bagian atributnya. Terdapat dua jenis asosiasi. Yang pertama bidireksional dan unidireksional. Relasi asosiasi unidireksional dapat dibedakan menjadi 3, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Selanjutnya kita akan mengenal relasi asosiasi bidireksional dan unidireksional. Asosiasi bidireksional merupakan relasi di mana objek masing-masing kelas akan dimiliki oleh masing-masing kelas lainnya. Sedangkan asosiasi unidireksional, relasi yang hanya satu kelas saja yang memiliki objek dari kelas lainnya. Pada relasi asosiasi tidak dikenal kepemilikan atas objek. Dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas relasi asosiasi bidireksional yang terbagi menjadi 3, yaitu asosiasi bidireksional 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Yang pertama yaitu penerapan asosiasi bidireksional 1 ke 1. Contohnya di sini adalah kelas sekolah dan kelas kepala sekolah, di mana satu sekolah itu mempunyai satu kepala sekolah, dan satu kepala sekolah itu mempunyai satu sekolah. Untuk penerapannya sendiri di dalam pemrograman Java, kita akan lihat pada editor Java berikut. Di sini terdapat kelas sekolah, di mana kelas sekolah ini mempunyai atribut nama sekolah yang bertipe string dan juga private,
Kemudian atribut yang kedua yaitu kepala sekolah, di mana atribut kedua ini adalah objek atau pertemuan objek dari kelas kepala sekolah yang bertamu ke kelas sekolah. Di sini objek dari kelas kepala sekolah kita beri nama kepala sekolah dengan K kecil. Kemudian ada konstruktor, di mana ketika objek pertama kali dibuat maka memasukkan nama sekolah. Kemudian ada setter untuk nama sekolah, getter untuk nama sekolah. Ini juga ada metode setter untuk kepala sekolah dan metode getter untuk kepala sekolah. Selanjutnya kita lihat pada kelas kepala sekolah. Di kelas kepala sekolah ini terdapat atribut nama kepala sekolah yang bertipe string dan juga objek dari kelas sekolah, yaitu kita kasih nama sekolah. Kemudian ada konstruktor. Kemudian ada setter untuk nama kepala sekolah, getter untuk nama kepala sekolah, dan setter untuk sekolah, dan getter untuk sekolah. Kemudian kita lihat di implementasinya. Pertama kita buat objek dari kelas sekolah, kita beri nama sekolah. Kemudian kita isi nama sekolahnya melalui konstruktornya SMA Tunas Bangsa. Kemudian kita buat objek dari kepala sekolah 1. Kita isi nama kepala sekolahnya yaitu Pak Hendra. Kemudian kita buat satu lagi objek dari kelas kepala sekolah yaitu kepala sekolah 2 yang kita beri data Ucup. Kemudian karena sudah terhubung antara kelas sekolah dan kelas kepala sekolah, maka kita bisa menggunakan objek sekolah ini untuk men-set kepala sekolah. Di sini caranya kita ketik sekolah, titik set kepala sekolah, kemudian kita masuk objek kepala sekolah yang telah kita buat. Di sini saya masukkan kepala sekolah 1, yaitu Pak Hendra. Kemudian kita cetak di layar kepala sekolah, sekolah.get nama sekolahnya yaitu SMA Tunas Bangsa adalah kita ambil nama kepala sekolah. Caranya kita ketik sekolah.get kepala sekolah. Ini artinya kita mengambil objek kepala sekolah 1, kemudian kita get nama kepala sekolah, yang artinya kita mengambil data Pak Hendra. Apabila ini dijalankan, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Kepala sekolah SMA Tunas Bangsa adalah Pak Hendra. Misalkan kita ubah menjadi kepala sekolah 2, maka hasilnya kepala sekolah SMA Tunas Bangsa adalah Pak Ucup. Sekian untuk penjelasan relasi asosiasi 1 ke 1. Selanjutnya adalah relasi asosiasi bidireksional 1 ke banyak. Contohnya di sini adalah relasi antara kelas beasiswa dan kelas mahasiswa, di mana satu beasiswa itu bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa itu hanya memiliki satu beasiswa. Untuk penerapannya, kita akan pergi ke editor Java. Di sini ada kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa memiliki atribut name yang berupa tipe string dan private, kemudian ada metode setter dan getternya. Kemudian atribut yang kedua yaitu beasiswa yang merupakan pertemuan objek dari kelas beasiswa ke kelas mahasiswa. Di sini kita punya setter untuk beasiswa dan juga getter untuk beasiswa. Kemudian di sini juga ada konstruktor. Ketika objek pertama kali dibuat, maka harus memasukkan name dan juga beasiswa. Selanjutnya di kelas beasiswa. Di kelas beasiswa ini ada atribut nama beasiswa yang bertipe string dan juga private, berikut dengan metode setter dan getternya. Kemudian atribut yang kedua yaitu atribut dari kelas mahasiswa, karena relasinya 1 ke banyak dan relasi banyaknya ada di beasiswa, dan beasiswa ini bisa menampung banyak mahasiswa, maka datanya disimpan di dalam array list dan kita beri nama objeknya dengan nama mahasiswa.
Sebagaimana private, kita juga butuh setter untuk objek mahasiswa dan juga getter. Untuk implementasinya, pertama kita buat dulu objek dari kelas mahasiswa, yaitu dengan nama MHS, yang berupa array list karena datanya banyak. Kemudian kita buat juga objek dari kelas beasiswa dengan nama beasiswa. Kita beri nama di konstruktornya bidik misi. Kemudian kita bisa men-set daftar mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi dengan cara beasiswa.set mahasiswa. Kita masukkan array list yang sudah kita buat. Kemudian kita tambahkan data. Ada new MHS.add, terus new mahasiswa. Kita tambahkan 3 data di sini, yang semuanya itu adalah mahasiswa beasiswa bidik misi. Kemudian kita cetak daftar mahasiswa yang menerima beasiswa. Kita ambil nama beasiswanya yaitu bidik misi. Kemudian kita tampilkan dengan perulangan for each. Kita ambil NIM-nya. Yang akan tampil adalah data NIM mahasiswa yang sudah kita tambahkan. Kita jalankan. Daftar mahasiswa yang menerima beasiswa bidik misi adalah terdapat data NIM 095, NIM 096, dan NIM 097. Sekian untuk penjelasan mengenai relasi satu ke banyak. Selanjutnya kita membahas asosiasi relasi many to many atau banyak ke banyak. Contohnya di sini adalah mata kuliah dan mahasiswa, di mana satu mata kuliah itu bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa, dan satu mahasiswa itu bisa memiliki banyak mata kuliah. Terbentuknya relasi banyak ke banyak ini menimbulkan satu kelas lagi, yaitu kelas KRS atau mapping KRS. Bagaimana penerapannya? Kita akan langsung menuju ke editor Java berikut. Kita mempunyai kelas mahasiswa. Dia mempunyai atribut NIM bertipe string dan juga private. Kita buat setter dan juga getternya karena bersifat private. Kemudian punya konstruktor di mana memasukkan NIM saat pertama kali dia dibuat. Kemudian untuk kelas mata kuliah, dia mempunyai atribut nama mata kuliah bertipe string dan juga private, berikut dengan metode setter dan juga metode getternya. Kemudian atribut kedua ada kode mata kuliah bertipe string dan juga private, berikut dengan metode setter dan juga getternya. Dan satu lagi atributnya yaitu SKS mata kuliah bertipe integer dan juga private, berikut dengan metode setter dan juga getter untuk mata kuliah. Kemudian ada konstruktor di sini yang menginputkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS mata kuliah. Pertemuan objek antara dua kelas, antara mahasiswa dan mata kuliah, itu tidak dilakukan dalam kelas masing-masing. Namun terbentuklah satu kelas baru yang namanya KRS. Dan disinilah pertemuan objek antara dua kelas ditampung. Yang pertama yaitu dari kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa, karena banyak datanya, maka kita buat dalam bentuk array list. Kita buat objek dari kelas mahasiswa yang bernama MHS. Begitu juga untuk mata kuliah. Kita buat objek dari kelas mata kuliah ini berbentuk array list. Kemudian kita ada metode di sini add mahasiswa yang menerima parameter input string NIM. Ini adalah metode untuk menambah data mahasiswa ke array list. Begitu juga dengan add mata kuliah, kita akan menambahkan data berupa nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS-nya ke dalam array mata kuliah. Untuk mapping,
Mapping ini adalah untuk menentukan mahasiswa dengan indeks keberapa di array mengambil mata kuliah indeks keberapa pada array. Untuk penerapannya sendiri, kita tidak perlu membuat objek dari kelas mahasiswa ataupun dari mata kuliah. Kita cukup membuat objek dari kelas KRS karena pertemuan objek antara kelas mahasiswa dan mata kuliah itu ada di kelas KRS. Kemudian kita tambahkan mahasiswa. Di sini ada 3 mahasiswa yang saya tambahkan. Kemudian ada 2 mata kuliah yang saya tambahkan. Di sini ada pemrograman web dan pemrograman berorientasi objek. Kemudian untuk mapping KRS-nya, saya set untuk mahasiswa dengan indeks 0 yaitu 095 itu mengambil mata kuliah dengan indeks 0 yaitu pemrograman web. Kemudian mahasiswa dengan indeks 1 yaitu yang berakhiran 096 itu mengambil mata kuliah berindeks 0 yaitu pemrograman web. Kemudian mahasiswa dengan indeks 2 yaitu 097 itu mengambil mata kuliah dengan indeks 1 yaitu pemrograman berorientasi objek. Apabila program ini dijalankan, kita lihat apa sesuai yang diharapkan. Ya, di sini mahasiswa 095 itu mengambil mata kuliah pemrograman web, 096 kuliah pemrograman web, dan 097 pemrograman berorientasi objek. Baiklah, sekian untuk pembahasan asosiasi bidireksional 1 ke 1, 1 ke banyak, dan banyak ke banyak. Selanjutnya saya serahkan penjelasan materi selanjutnya kepada Ozi Prazuganda. Terima kasih. Materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu relasi agregasi. Relasi agregasi merupakan spesialisasi dari bentuk relasi asosiasi. Jenis dari relasi agregasi adalah relasi unidireksional. Relasi agregasi menggambarkan hubungan whole part. Agregasi merupakan hubungan antara 2 kelas, di mana kelas yang satu merupakan bagian dari kelas yang lain. Namun kedua kelas ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Dalam relasi agregasi atau komposisi yang akan dibahas nanti, ada konsep part class dan whole class. Definisi part class dan whole class di sini lebih menggambarkan hubungan di mana objek part class merupakan bagian dari whole class. Simbol yang digunakan adalah hollow diamond. Ilustrasi parent dan child class pada relasi agregasi dapat dilihat pada kelas diagram relasi agregasi, kelas mahasiswa dan kelas prodi. Mahasiswa belongs to prodi, yang berarti adalah mahasiswa merupakan milik dari prodi. Kelas prodi sebagai whole class yang di dalamnya terdapat objek collection mahasiswa sebagai atributnya, part of, dan tidak berlaku sebaliknya atau unidireksional. Pada diagram di atas, prodi sebagai whole class sementara mahasiswa sebagai part class. Objek mahasiswa dimiliki oleh objek prodi akan berpengaruh terhadap bentuk objek prodi tersebut. Tetapi bila objek prodi dihilangkan, maka objek mahasiswa tetap ada karena pada agregasi objek mahasiswa dan objek prodi diinstansiasi secara terpisah, tidak saling mengadakan satu atau mendiadakan. Agregasi adalah bentuk hubungan yang lebih khusus dari asosiasi, di mana sebuah objek memiliki life cycle-nya sendiri, tapi dengan kepemilikan dan kelas child tidak dapat memiliki kelas parent-nya. Relasinya biasa disebut dengan relasi has-a. Sebagai contoh, departemen dan teacher. Satu teacher tidak dapat memiliki banyak departemen, tetapi jika menghapus objek departemen, objek teacher tidak akan ikut terhapus. Contoh, di sini kita akan buat sebuah kelas yaitu kelas departemen dengan blok string nama dan juga departemen string name, underscore name sama dengan name, dan underscore teacher sama dengan new list teacher. Ada blok lainnya yaitu public string name. Di sini kita akan buat getter dan setternya, get return underscore name dan juga set underscore name equals to value. Public listnya teacher underscore teachers. Untuk public class teacher sendiri terdapat blok private string underscore name, public teacher string name underscore name equals to name. Public string name, getter dan setternya itu getter return underscore name,
dan setter_name equals to value. Public class client tester. Di sini kita akan mencoba untuk membuktikan bahwa adanya relasi agresiasi yang terjadi pada contoh program yang kita bikin ini. Di sini kita akan buat kelas client tester, yaitu dan juga method void aggregation testnya. Variable department equals to new department, yaitu electrical engineering. Variable teacher 1 kita buat dengan new teacher 1. Variable teacher 2 equals to new teacher, itu teacher 2. Department._teachers.add teacher 1. Department._teachers.add teachers 2. Karena objek teacher dibuat di luar objek departemen, sehingga jika objek departemen dihancurkan, maka objek teacher tetap eksis. Objek departemen bisa memiliki banyak objek teacher yang berasosiasi dengannya, tapi tidak sebaliknya. Sehingga dalam relasi ini, objek departemen adalah owner dari objek teacher. Bagaimana membedakan asosiasi dan agregasi pada kode Java? Penulisan kode Java pada asosiasi dan agregasi sama. Perbedaannya hanya terletak pada logical, apakah sebuah kelas menjadi bagian dari kelas lain, part of atau tidak. Jika iya, maka ia menjadi agregasi. Jika tidak, ia menjadi asosiasi. Selanjutnya yaitu relasi komposisi. Relasi komposisi merupakan spesialisasi dari relasi agregasi, menggambarkan hubungan part of, di mana part class akan menjadi bagian dari whole class. Objek dari part class akan diinstansiasi di dalam whole class, sehingga apabila objek whole class tidak diinstansiasi, maka part class juga akan ikut tidak terinstansiasi. Relasi komposisi juga disebut sebagai depth relationship. Hubungan relasi komposisi diilustrasikan sebagai berikut. Contoh penerapan relasi komposisi. Relasi antara kelas universitas dengan kelas fakultas. Objek dari kelas fakultas diinstansiasikan pada kelas universitas. Ketika objek dari kelas universitas dimusnahkan, maka objek dari kelas fakultas juga ikut musnah. Gambar kelas diagramnya adalah sebagai berikut. Universitas dengan nama universitasnya yaitu bertipe string dan juga universitas string, metodenya ada kelas fakultas yang saling berelasi satu sama lain dengan universitas. Komposisi sama dengan relasi agregasi, tapi lebih spesifik lagi, yaitu life cycle objek bergantung pada objek ownernya. Di sini kita akan buat kelas university dengan private string underscore name, private list department underscore departments. Public university-nya itu string name, underscore name equals to underscore name. Getter dan setternya, kita juga buat block getter dan setternya, dan juga ada private void generate department. Variable electronic department equals to new department electrical engineering. Variable biology department equals to new department biology. Underscore department equals to new department, new list department. Electrical department, biology department. Public class client tester. Ini kita akan buat client testernya. Public void composition test dan juga variable university equals to new university Diponegoro University. Pada contoh ini, kelas university bertindak sebagai objek owner, seperti pada relasi agregasi di atas. Karena objek electrical department dan biology department dibuat di dalam sebuah university, sehingga jika objek university dihancurkan, maka objek electrical department dan biology department akan tidak eksis lagi. Relasi komposisi disebut juga strong association atau depth relationship dan disimpulkan dalam UML seperti ini. Child class dan juga dengan parent class. Agregasi versus komposisi. Agregasi tidak ada kepemilikan. Bila objek yang dibentuk hilang, maka objek-objek penyusunnya akan tetap ada. Komposisi ada kepemilikan. Bila objek yang dibentuk hilang, maka objek-objek penyusunnya juga akan hilang. Baik, dari materi agregasi dan komposisi hanya itu saja dari saya, dan akan dilanjutkan oleh saudara Ikram Alfa. Kepada saudara Ikram, saya persilakan. Dependensi yang pertama, relasi dependensi menggambarkan hubungan user. Yang kedua, perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan relasi lainnya adalah objek yang berrelasi hanya bertemu dengan metode-metode yang ada di kelas yang berrelasi.
Yang ketiga, untuk relasi dependensi terbagi menjadi tiga, yaitu relasi dependensi sebagai parameter metode, relasi yang kedua relasi dependensi sebagai root value, yang ketiga relasi dependensi sebagai variabel lokal. Yang relasi dependensi sebagai parameter metode ada di bagian nomor 4. Yang kedua relasi dependensi sebagai return value ada di bagian 17. Yang ketiga relasi dependensi sebagai variabel lokal ada di bagian 28. Kelas penerapan relasi dependensi kelas angkot. Nomor angkot bisa digunakan di kelas masyarakat. Di bagian nomor 13, objek angkot digunakan sebagai parameter pada salah satu metode di kelas masyarakat. Kelas dependensi tester ada di bagian 4 angkot sampai ke 6. Oke guys, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami terkait materi relasi diagram kelas. Saya Al-Kausar Maulana Ibnu Asabil mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.